wabarakatuh. Dalam perkuliahan matematika teknik hari ini kita memasuki materi trigonometri. Trigonometri adalah cabang dari matematika yang mengukur berdasarkan ukuran dari sisi dan juga sudut. Segitiga dasar yang menjadi background dari ilmu trigonometri ini adalah segitiga siku-siku. Suatu segitiga siku-siku sangat erat kaitannya dengan teorema Pythagoras. Jika kita berikan ini merupakan sisi A dan di sini sisi B, kemudian sisi miring adalah sisi C, maka kita memperoleh C kuadrat itu adalah A kuadrat yang dijumlahkan dengan B kuadrat. Nah, bagaimana untuk mencari nilai A kuadrat ataupun B kuadrat? Maka kita tinggal melakukan modifikasi dari rumusan ini, berarti A kuadrat itu adalah sama dengan C kuadrat yang dikurangi dengan B kuadrat. Atau jika ingin mencari B kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Ini adalah keterkaitan satu sama lain antara teorema Pythagoras. Sebagai contoh, jika diberikan suatu segitiga siku-siku dengan panjang sisi miring 13 cm dan sisi tegaknya adalah 5 cm, maka tentukan panjang sisi alas. Dalam hal ini, jika kita misalkan sisi alas itu adalah sisi A, berarti A kuadrat akan sama dengan gunakan teorema Pythagoras yang tadi. Berarti sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi tegak kuadrat. A kuadrat akan sama dengan 13 kuadrat dikurangi dengan 5 kuadrat, yakni 169 dikurang 25, 144. Berarti kita memiliki nilai A adalah plus minus akar 144. Dalam hal ini nilai A adalah 2. A bisa bernilai minus 12 ataupun positif 12. Tidaklah mungkin suatu panjang bernilai negatif, maka kita pilih nilai A adalah 12. Jadi alas adalah 12 cm. Terapan dari persoalan ini dapat dilihat dalam suatu contoh sebagai berikut. Jika pada suatu kondisi di udara ada dua kendaraan kalau di udara ya mungkin saja dia berupa pesawat tempur, helikopter ataupun jet. Jadi ada dua kendaraan ini. Pada suatu kondisi tertentu terdapat titik yang sama, titik temu yang sama, tapi mereka tidak bersinggungan. Ini hanya bersilangan. Jika hanya diperhatikan dalam dua dimensi, maka sebut saja sebagai suatu pesawat tempur. Dua pesawat tempur tersebut berada dalam suatu koordinat yang sama, dua dimensi ya. Satu pesawat terbang ke arah utara, kemudian satu pesawat lagi terbang ke arah barat. Yang ke arah utara berjalan dengan kecepatan 300 km per jam, sementara yang ke arah barat menggunakan kecepatan 200 km per jam. Pertanyaannya adalah, dalam representasi dua dimensi, tentukan jarak antara pesawat 1 dan pesawat 2. Kita sebut ini pesawat 2 ya.
setelah terbang selama 4 jam. Dalam hal ini kita perlu mensketsa permasalahan yang kita miliki. Ada dua kendaraan dengan satu koordinat yang sama. Jika kita berbicara tentang arah mata angin, maka secara umum kita ketahui utara, timur, selatan, dan barat. Jika representasi dua dimensi kita, pesawat tersebut kelihatan berada pada titik yang sama, satu terbang ke arah utara, satu lagi terbang ke arah barat. Ke arah utara memiliki kecepatan 300 km per jam. Sementara yang ke arah barat memiliki kecepatan 200 km per jam. Mereka melakukan penerbangan selama 4 jam. Yang otomatis kedua objek sekarang berada pada posisinya masing-masing setelah melakukan 4 jam penerbangan tersebut. Pertanyaannya adalah jarak mereka dalam representasi dua dimensi adalah permasalahan antara kecepatan, waktu, dan jarak. Hal ini berarti kita menggunakan konsep fisika, yakni kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Jika kita ingin membahas permasalahan tentang jarak, maka sisi horizontal maupun sisi vertikal harus dua-duanya dalam berbentuk jarak, bukan berbentuk kecepatan ataupun waktu. Maka kita terjemahkan grafik tersebut dengan suatu peubah yang sama, yakni jarak. Dari titik yang sama, jaraknya adalah, dari sini kita peroleh rumus S berarti V dikali dengan T. Maka jaraknya adalah S1 V1 dikali dengan T. Maka jarak tempuh dengan kecepatan 300 km per jam, waktu 4 jam adalah satuan jam habis berarti 1200 km ke arah utara. Dan ke arah barat, S adalah V2T. V2 kita adalah 200 km per jam, melakukan perjalanan selama 4 jam. Berarti 800 km. Sehingga S kita adalah, menggunakan nilai-nilai tersebut, kita gunakan teorema Pythagoras. 800, 1200, S adalah S kuadrat akan sama dengan 1200 kuadrat ditambah dengan 800 kuadrat, yakni 12 kuadrat 144, 0, 1, 2, 3, 4 ditambah 8 kuadrat 64, 0 nya 1, 2, 3, 4. Berarti dijumlahkan 0, 0, 0, 0, 8, 0, 2. Sehingga S adalah akar dari 208, 1, 2, 3, 4. Jangan lupa plus minus, sehingga diperoleh 1442,2 plus minus kilometer. Kita ambil yang positif, jadi S kita adalah 1442,2 km. Jadi jarak antara dua buah pesawat ini adalah sejauh 1442,2 km. Nah, selanjutnya bentuk trigonometri dari segitiga siku-siku ini adalah sebagai berikut. Kita namakan dengan bentuk trigonometri dasar.
Jika kita memiliki segitiga siku-siku dengan sisi alas A, sisi tegak B, dan sisi miring C, maka kita memiliki 6 bentuk trigonometri dasar, yakni adalah sin, cos, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Tapi bentuk ini tidak memiliki arti jika masing-masing mereka tidak memiliki sudut. Jika kita anggap sudut kita berada pada sisi AC dinamakan dengan theta, maka sin theta, cos theta, tangen theta, sekan theta, kosekan theta, dan kotangen theta. Masing-masingnya memiliki rumusan adalah sin itu adalah di depan sudut dibagikan dengan sisi miring. Sudut theta di depannya adalah B, miringnya adalah, semua sisi miring adalah sama, itu adalah C di dalam segitiga siku-siku tersebut. Maka sin theta adalah depan dibagi dengan miring, berarti B per C. Dan cos theta itu adalah samping sudut dibagi miring. Sudut kita theta, sampingnya adalah sisi A, berarti A dibagi dengan C. Sementara tangen adalah sisi depan dibagi sisi samping. Di depan sudut B, di samping sudut sisinya A, berarti B per A. Selanjutnya sekan, kosekan, dan kotangen dapat kita lakukan modifikasi dari sin, cos, dan tangen, di mana sekan adalah 1 per cos theta, kosekan adalah 1 per sin theta, dan kotangen adalah 1 per tangen theta. Maka jika cos theta adalah A per C, maka 1 per cos theta dibalik, C per A. 1 per sin theta, C per B. Dan 1 per tangen theta, A per B. Modifikasi lain dimiliki oleh tangen dan kotangen, di mana tangen itu dapat dibentuk dalam rasio antara sin dengan cos. Hal ini berarti kotangen theta dapat dijadikan sebagai 1 per tangen theta, yakni cos theta dibagi dengan sin theta. Jika kita gunakan segitiga siku-siku di atas yang angkanya kecil 5, 12, dan 13, saya tuliskan di sini. (5, 12, dan 13). Jika kita meletakkan theta di sini dengan menggunakan aturan tadi, Bapak-bapak bisa sesuaikan bahwasanya yang menjadi A adalah 12, yang menjadi B adalah 5, dan C adalah 13, sehingga sin theta kita adalah depan dibagi miring, berarti 5 dibagi 13. Kemudian cos theta kita adalah samping dibagi miring atau A per C, 12 per 13. Tangen theta itu adalah B per A, 5 per 12 atau depan dibagi samping. 3 lagi, sekan theta itu adalah 1 per cos. Kalau cos kita 12 per 13, berarti sekan theta adalah dibalik, 13 per 12. Kosekan theta adalah kebalikan dari sin, berarti 13 per 5. Dan terakhir kotangen theta adalah kebalikan tangen, 12 per 5. Selanjutnya, apakah nilai theta di sini? Theta merupakan nilai dari suatu sudut yang bisa memiliki satuan derajat
ataupun boleh juga menggunakan radian. Dalam bentuk derajat, mulai dari 0 sampai 360 derajat dan kelipatannya, jika menggunakan radian, kita cenderung menggunakan V, di mana V diterjemahkan menjadi 180 derajat. Terdapat 5 sudut istimewa di dalam trigonometri dasar, yakni sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Masing-masing mereka memiliki nilai khusus dalam nilai dasar fungsi trigonometri, yakni sin. Jika sudut ini kita namakan theta, berarti sin theta, kemudian cos theta. Dan untuk tangen dan selanjutnya kita tinggal gunakan rumusan tangen theta adalah sin theta dibagi dengan cos theta. Untuk sekan, kosekan, dan kotangen kita bisa menggunakan modifikasi tadi, di mana kosekan theta adalah 1 per sin theta, sekan theta adalah 1 per cos theta, dan yang terakhir kotangen theta adalah 1 per tangen theta. Oke. Nilai dari sin theta dengan theta 0 derajat itu bernilai 0. 30 bernilai setengah, 45 bernilai setengah akar 2, 60 bernilai setengah akar 3, dan 90 bernilai 1. Kalau kita lihat nilai ini adalah berurutan 0, setengah, akar 1 kan, kalau kita tahu akar 1 itu adalah 1, maka apapun dikalikan 1 adalah dirinya sendiri. Setengah dikali 1 berarti tetap setengah. Jadi 0 setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1 diperoleh dari setengah akar 4, dimana kita tahu akar 4 itu adalah 2. Setengah dikalikan dengan akar 4 berarti setengah dikali 2 yang bernilai 1. Nah, jika nilai dari cos theta itu kebalikan dari sin. Cos 0 yang bernilai 1, cos 30 bernilai setengah akar 3, 45 akar 2, 60 setengah saja atau akar 1 tidak kita tuliskan, dan 90 menjadi 0. Nilai dari tangen theta adalah sin dibagi cos, berarti 0 dibagi 1, tan 0 derajat adalah 0. Tan 30 derajat adalah setengah dibagi setengah akar 3, berarti 1/4 akar 3, yang mana jika kita rasionalkan menjadi 1/3 akar 3. Tan 45 derajat, nilai yang sama, berarti 1. Tan 60 setengah akar 3 dibagi setengah berarti akar 3, dan tan 90 1 dibagi 0 tidak terdefinisi, atau secara grafis kita menuliskannya tak hingga, sebenarnya nilainya adalah tidak ada. Kosekan theta 1 per sin theta. 0 derajat bermakna bahwa sudutnya tidak naik juga tidak turun, yang bermakna tidak ada sudut, berarti kosekan theta adalah 0. Dan kosekan 30 adalah 2, kosekan 45 adalah akar 2, kosekan dari 60 adalah 2 per akar 3, atau jika kita rasionalkan berarti 2 per 3 akar 3, dan kosekan 90 itu bernilai 1. Dan seterusnya Anda bisa lengkapi tabel ini, di mana yang lebih sering kita gunakan adalah nilai dasar antara sin dan cos, sementara nilai yang ke belakang itu merupakan modifikasi dari sin dan cos, sehingga kita bisa mendapatkan nilainya secara gampang. Sin dan cos wajib dihafal.
Mari kita gunakan sudut istimewa ini untuk menghitung nilai dari suatu operasi. Hitunglah nilai dari 3 tan 60 derajat dikurang 2 cos 30 derajat dibagi dengan tangen 30 derajat. Jawab. Kita memiliki nilai dari sudut-sudut istimewa di atas, dimana kita tahu ini adalah nilai sin, cos, dan seterusnya. Maka dengan mudah kita bisa menyelesaikan persoalan ini, tinggal masukkan nilai yang diketahui. 3 tangen 60, jika kita misalkan ini adalah P, berarti P akan sama dengan 3 dikali tangen 60. Tangen sudut 60 berarti bernilai akar 3 dikurang 2 dikali cos 30. Cos 30 berarti setengah akar 3 dibagi dengan tangen 30. 1/3 akar 3. Maka dapat kita selesaikan 3 akar 3 dikurang 2 habis, 1 kali akar 3 adalah akar 3 dibagi dengan 1/3 akar 3. 3 akar 3 dikurang akar 3 itu menghasilkan 2 akar 3. Dimana kalau kita lihat akar 3 itu kita misalkan X, berarti 3X dikurang X, maka menghasilkan 2. Dibagi dengan 1/3 akar 3. Akar 3 bisa di cancel, maka kita miliki 2 kali 3 yaitu 6. Jadi P bernilai 6. Jadi coba selesaikan persoalan nomor 2. Jika saya miliki Q sama dengan tangen 60 derajat dikurang tangen 30 derajat dibagi dengan 1 ditambah tangen 30 derajat dikali dengan tangen 60 derajat. Dicoba sebagai latihan, Bapak-bapak harus mendapatkan hasilnya 1 per akar 3. Coba cek jawabannya ya. Sedikit peralihan untuk persoalan kita. Jika kita memiliki segitiga siku-siku dengan nilai sudutnya adalah 38 derajat, sisi alasnya sebesar 7,5 cm. Pertanyaannya adalah tentukan nilai sisi miringnya. Jika nama segitiga kita adalah PQR, berarti PR berapa? Dalam hal ini, Bapak-bapak bisa memanfaatkan dua konsep, yakni segitiga siku-siku dan rumusan dasar trigonometri. Kita ketahui bahwasanya jika kita memiliki sisi alas A, sisi tegak B, dan sisi miring C, jika theta kita 38 derajat dan melibatkan A, berarti kita menggunakan rumusan cos, di mana cos theta adalah A per C. Ingat kembali rumusan yang tadi, cos theta A per C. Nah, kemudian kita tinggal menggunakan operasi aljabar di sini dengan memasukkan nilai-nilai yang sudah diberikan dalam gambar segitiga kita. Cos theta kita adalah 38 derajat. A kita 7,5 cm dibagi dengan C. C kita adalah nilai dari PR. Dengan menggunakan kalkulator yang pernah saya sampaikan, gunakan hyperscientific, carilah nilai cos 38 derajat.
Cos 38 adalah 0,788. 0,788 sama dengan 7,5 per C, sehingga C sama dengan 7,5 dibagi 0,788, yakni 9,518 cm. Jadi panjang PR adalah 9,518 cm. Sebagai latihan, coba kerjakan problem 8 halaman 191 buku kemarin. Sekian materi kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.